Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nafi Zainabar, nomor absen 26 dari kelas 11 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pangeran Diponegoro. Yang pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang asal-usul Pangeran Diponegoro. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang Perang Diponegoro yang terjadi pada tahun 1825 sampai 1830. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang negosiasi dan pengkhianatan. Dan yang terakhir, saya akan membahas tentang akhir hayat Pangeran Diponegoro. Nah, yang menjadi bahasan pertama kita yaitu asal-usul Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro lahir di Yogyakarta pada 11 November 1785. Ibunya merupakan seorang garwa ampian atau selir bernama R.A. Mangkarawati yang berasal dari Pacitan. Ayahnya bernama Gusti Raden Mas Surojo, yang di kemudian hari naik tahta bergelar Hamengkubuwono III. Ketika dilahirkan, Diponegoro diberi nama Bendara Raden Mas Mustahar, kemudian diubah menjadi Bendara Raden Mas Antawirya. Nama Islamnya adalah Abdul Hamid. Setelah ayahnya naik tahta, Antawirya diwisuda sebagai pangeran dengan nama Bendara Pangeran Harya Diponegoro. Menjelang dewasa, Diponegoro menolak keinginan sang ayah untuk menjadi raja. Dia beralasan bahwa posisi ibunya bukanlah seorang istri permaisuri. Hal itulah yang membuat dirinya merasa tidak layak untuk menduduki jabatan tersebut. Diponegoro dikenal sebagai pribadi yang cerdas, banyak membaca, dan ahli di bidang hukum Islam Jawa. Dia juga tertarik kepada masalah-masalah keagamaan daripada masalah pemerintahan keraton. Hal itulah yang membuatnya dapat membaur dengan rakyat. Yang kedua, yaitu terjadinya Perang Diponegoro pada tahun 1825 sampai 1830. Perang Diponegoro atau Perang Jawa diawali dari keputusan dan tindakan pemerintah kolonial Belanda yang memasang patok-patok di atas lahan milik Diponegoro di desa Tegalrejo. Tindakan tersebut diperparah dengan perilaku Belanda yang tidak menghargai adat istiadat setempat dan eksploitasi berlebihan terhadap rakyat dengan pajak tinggi. Hal inilah yang membuat Pangeran Diponegoro semakin muak hingga mencetuskan sikap perlawanan. Menurut mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Profesor Wardiman Joyonegoro, terdapat pembelokan sejarah di beberapa literatur yang ditulis oleh Hindia Belanda mengenai penyebab perlawanan Pangeran Diponegoro. Dia disebutkan merasa sakit hati terhadap pemerintahan kolonial Belanda dan keraton yang menolaknya menjadi raja. Perlawanan yang dilakukan sebenarnya disebabkan karena dirinya ingin melepaskan penderitaan rakyat miskin dari sistem pajak Belanda dan membebaskan istana dari Madat. Keputusan dan sikap Diponegoro yang menentang Belanda secara terbuka kemudian mendapat dukungan dan simpati dari rakyat. Atas saran dari sang paman, Ki PH Mangkubumi, Diponegoro menyingkir dari Tegalrejo dan membuat markas di Gua Selarong. Saat itu, dia menyatakan bahwa perlawanannya adalah perang salib, yaitu perlawanan menghadapi kaum kafir. Semangat perang salib yang dikobarkannya membawa pengaruh luas hingga ke wilayah Pacitan dan Kedu. Medan pertempurannya mencakup Yogyakarta, Kedu, Bagelen, Surakarta, dan beberapa daerah seperti Banyumas, Wonosobo, Banjarnegara, Weleri, Pekalongan, Tegal, Semarang, Demak, Kudus, Purwodadi, Paraan, Magelang, Madiun, Pacitan, Kediri, Bojonegoro, Tuban, dan Surabaya. Nah, yang menjadi bahasan yang ketiga yaitu negosiasi dan pengkhianatan. Pada 16 Februari 1830, Diponegoro setuju untuk bertemu dengan utusan Jenderal de Kock, yakni Kolonel Jean Baptiste Clarence, dan mengutus Kiai Pekih Ibrahim dan Haji Badarudin agar Clarence bisa datang ke Remu Kamal, Bagelen, atau sekarang masuk wilayah Kabupaten Purworejo, di hulu Sungai Cingcingguling. Selanjutnya, pertemuan pada 20 Februari 1830 di antara kedua belah pihak tersebut tidak menghasilkan kesepakatan. Meski berjalan lancar dan akrab, akhirnya Diponegoro ingin bertemu langsung dengan de Kock yang ketika itu berada di Batavia dan bermaksud menunggunya di Bagelen Barat. Namun, Clarence menyarankan agar Diponegoro menunggunya di Menoreh. Dia akhirnya tiba pada 21 Februari 1830 dan dialu-alukan oleh 700 pengikutnya.
Ketika itu, bulan Ramadan berlangsung mulai 25 Februari hingga 27 Maret 1830, dan Diponegoro menegaskan kepada De Kock bahwa selama pertemuan tidak akan ada diskusi yang serius, dan hanya ramah-tamah biasa hingga bulan Ramadan berakhir. De Kock menyetujuinya. Selama berada di Magelang, seluruh pasukan dan pengikutnya ditandai dengan sorban dan jubah hitam yang diberikan oleh Clarence. Sikap manis ditunjukkan De Kock kepada Diponegoro dengan memberikan hadiah seekor kuda berwarna abu-abu dan uang sebesar 10.000 yang dicicil 2 kali untuk membiayai para pengikutnya selama bulan puasa. De Kock juga mengizinkan istri sang pangeran, ibunya, kedua putra dan putrinya yang masih kecil, yaitu Raden Mas Jonet dan Raden Mas Raib, putra tertuanya yang berada di Kedu Utara atau Basah Imam Musbah, bergabung di Magelang. Dalam pikiran De Kock, kedatangan Diponegoro dan pengikutnya secara sukarela menunjukkannya telah kalah secara de facto. Sementara itu, selama bulan puasa, De Kock bertemu dengannya sebanyak 3 kali, yakni sebanyak 2 kali saat jalan subuh di Taman Karesidenan dan 1 kali ketika De Kock datang sendiri ke Pesanggerahan. Namun, mata-mata yang ditanamkan Presiden Falk di Kesatuan Diponegoro, Tumenggung Mangunkusumo, melaporkan bahwa Diponegoro tetap bersikeras mendapatkan pengakuan Belanda sebagai Sultan Jawa bagian selatan ataupun sebagai Ratu Panetek Panatagama wonten ing Tanah Jawi sedaya, atau Raja dan Pengatur agama di seluruh Tanah Jawa atau Kepala Agama Islam. Setelah itu, De Kock memberi perintah rahasia kepada 2 komandannya pada 25 Maret 1830, yakni Letnan Kolonel Louis du Perron dan Mayor A.V. Michels, mempersiapkan perlengkapan militer untuk mengamankan penangkapan Diponegoro. Akhirnya, tanggal 28 Maret 1830, bertepatan dengan Idul Fitri, Jenderal De Kock bertemu dengan Diponegoro. Jenderal De Kock didampingi Residen Kedu Falk, Letkol Roos atau perwira De Kock, Mayor F.V.H.A. de Stuers, dan penerjemah bahasa Jawa Kapten J.J. Roos. Pangeran Diponegoro didampingi ketiga putranya, penasihat agama, 2 punokawan, dan Panglima Basah Mertanegara. De Kock memulai pertemuan dengan meminta agar Diponegoro tidak usah kembali ke Madesi atau Madiun. Diponegoro merasa heran dan mempertanyakan kembali kepada De Kock alasannya tidak diizinkan kembali. Padahal dia hanya bersilaturahmi menjelang akhir bulan puasa. De Kock langsung bicara dan akan menahan Diponegoro, dan suasana pun langsung berubah tegang. Diponegoro langsung meresponsnya dengan menanyakan mengenai penyebab dirinya harus ditahan. Dia merasa tidak bersalah dan tidak menaruh benci kepada siapa saja. Mertanegara menyela perbicaraan dan meminta agar masalah politik bisa diselesaikan lain waktu. De Kock langsung memotong pembicaraan dan menegaskan dengan nada tinggi bahwa masalah politik akan dituntaskan hari itu juga. Diponegoro langsung berbicara dan menuding De Kock hatinya busuk karena keputusannya terburu-buru dan tidak pernah dibicarakan sebelumnya selama bulan puasa. Dia berbicara bahwa dia tidak memiliki keinginan lain, kecuali pemerintah kolonial Belanda mengakuinya sebagai kepala agama Islam di Jawa dan gelar sultan yang disandangnya. De Kock kemudian memerintahkan Letkol Roos agar D.U. Perron menyiapkan pasukan. Diponegoro menjawab tindakan itu dengan mengatakan, dengan situasi seperti itu dan karena sifat jahatmu, aku tidak takut mati. Aku tidak takut dibunuh dan tidak bermaksud menghindarinya. De Kock terhenyak mendengar sikap keras Diponegoro dan dengan suara lirih berbicara bahwa dirinya tidak akan membunuh Diponegoro, namun tetap akan memenuhi keinginan Diponegoro. Sempat terbersit dalam benak Diponegoro untuk menghujam keris ke tubuh De Kock, tetapi niat itu diurungkan karena akan merendahkan martabatnya. Setelah meminum teh dan menghampiri pengikutnya, Diponegoro beranjak keluar dan dia berhasil ditangkap. Dia bersedia menyerahkan diri dengan syarat sisa anggota laskarnya dilepaskan. Setelah ditangkap di Magelang, dia diasingkan ke gedung Karesidenan Semarang yang berada di Ungaran, lalu dibawa ke Batavia pada 5 April 1830 dengan menggunakan kapal Pollux. Diponegoro tiba di Batavia pada 11 April 1830 dan ditawan di Stadhuis atau Gedung Museum Fatahillah. Dia kemudian diasingkan ke Manado pada 30 April 1830 bersama istri keenamnya, Tumenggung Dipasena, dan para pengikut lainnya seperti Mertaleksana, Banteng Wereng, dan Nyai Sotaruna.
mereka tiba di Manado pada 3 Mei 1830 dan ditawan di Benteng New Amsterdam. Pada 1834, Diponegoro dipindahkan ke Makassar hingga wafatnya di Benteng Rotterdam tanggal 8 Januari 1855. Nah, ini merupakan lukisan penangkapan Pangeran Diponegoro oleh Letnan Jenderal Hendrik Marcus de Kock tanggal 28 Maret 1830 yang digambar oleh Raden Saleh. Nah, untuk bahasan yang terakhir yaitu akhir hayatnya Pangeran Diponegoro. Ketika ditangkap dan akan diasingkan ke Manado dengan menggunakan kapal Pollux, kondisi Pangeran Diponegoro sudah dalam keadaan lemah, muntah-muntah akibat mabuk laut dan terkena malaria. Di atas kapal, Letnan Knowley yang merupakan ajudan dari Gubernur Jenderal Van den Bosch atau arsitek tanam paksa mengawal pengasingan Diponegoro. Seringkali mereka berdua terlibat dalam percakapan dan salah satu percakapannya adalah ketika Diponegoro mempertanyakan kepada Knowley, apakah sudah menjadi kebiasaan bangsa Eropa untuk mengasingkan pemimpin yang kalah perang ke sebuah pulau terpencil yang jauh dari sanak saudaranya? Mendapat pertanyaan itu, Knowley menjawab bahwa Diponegoro diperlakukan sama dengan Napoleon Bonaparte yang sama-sama diasingkan dalam usia 40 tahunan. Knowley mengatakan pemerintahan Hindia Belanda tidak ingin peristiwa Napoleon yang ditangkap dan diasingkan ke Pulau Elba berhasil kabur dan memimpin perang lagi, lalu berhasil dikalahkan sehingga dibuang ke pulau yang lebih terasing lagi, yakni St. Helena hingga wafat. Pangeran Diponegoro dan rombongannya yakni istri, 2 anaknya, dan 23 pengikutnya tiba di Manado pada tanggal 12 Juni 1830. Awalnya Diponegoro akan ditempatkan di Tondano, tetapi Knowley diberitahu oleh Peter Matt, seorang residen setempat, bahwa Kiai Maja beserta 62 pengikutnya baru saja tiba di Tondano dari Ambon, sehingga akhirnya Knowley memutuskan Diponegoro ditahan di Benteng Manado untuk sementara waktu agar tidak ketemu dengan Kiai Maja. Diponegoro berada di Benteng Manado atau Fort New Amsterdam sejak Juni 1830 hingga Juni 1833. Setelah beberapa tahun di Manado, ia dipindahkan ke Makassar pada Juli 1833, di mana ia ditahan di dalam Fort Rotterdam karena Belanda percaya bahwa penjara tidak cukup kuat untuk menampungnya. Terlepas dari status tahanannya, istrinya Ratnaningsih dan beberapa pengikutnya menemaninya ke pengasingan, dan dia menerima pengunjung terkenal termasuk Pangeran Henry Belanda yang berusia 16 tahun pada tahun 1837. Diponegoro juga menyusun manuskrip tentang sejarah Jawa dan menulis autobiografinya, Babat Diponegoro, selama pengasingannya. Kesehatannya menurun karena usia tua. Diponegoro kemudian meninggal pada 8 Januari 1855 pukul 6.30 pagi. 7 hari kemudian, anak dan istrinya memutuskan untuk tetap tinggal di Makassar. Menurut Peter Carey, Gubernur Jenderal A.J. Meyer van Twiss mengeluarkan perintah rahasia bahwa keluarga Diponegoro tetap diperlakukan sebagai orang dalam pengasingan dan hanya diperbolehkan berada di Makassar. Tetapi mereka mendapatkan tunjangan 6.000 gulden yang dibayarkan melalui Keraton Yogyakarta. Pada tahun 1885, sang istri yakni Raden Ayu Retnoningsih meninggal dunia. Raden Ayu Retnoningsih dimakamkan di Kampung Jera. Kampung Jera atau kampung pemakaman berada di lokasi Kampung Melayu. Raden Ayu Retnoningsih dimakamkan di samping makam Pangeran Diponegoro. Nah, itulah biografi singkat atau penjelasan singkat tentang Pangeran Diponegoro. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.